Luar biasa, lihat hasilnya nih. Kalau kamu ingin mendapatkan kesuksesan yang sama seperti saya dengan tanamanmu, bahkan dengan tanaman yang paling sulit sekalipun yang selalu gagal kamu rawat, tetap di sini. Karena hari ini saya akan mengajarkan metode yang benar-benar menembus semua batasan yang selama ini kamu tahu. Jadi, perhatikan baik-baik, catat, dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Itam wae, sekarang kita benar-benar akan mulai. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah melihat bahan-bahan apa saja yang akan kita butuhin. Dan saya kasih bocoran dulu, nggak ada yang aneh, nggak mahal, dan nggak ribet. Semua ini bisa kamu dapatkan dengan mudah. Kita akan butuh 2 sendok teh daun willow kering. Ini bisa ditemuin di toko herbal, toko bahan alami, atau cukup beli online. Setengah liter air, itu aja. Agar-agar sangat penting, agar-agar yang netral, tanpa pewarna, dan tanpa tambahan apapun. Sangat mudah didapat, harganya murah, dan bakal berguna banget buat banyak propagasi ke depannya. 2 toples kaca dengan tutup, juga bubuk kayu manis, ini udah jadi andalan di channel ini. Sebuah botol semprot, dan tentu saja 1 stek pohon lemon dan 1 stek alpukat. Dengan semua ini, kita akan membuat media yang punya semua yang dibutuhkan stek supaya bisa tumbuh akar. Sekarang kita mulai dengan menyiapkan dasar dari seluruh sistem ini, infus daun willow. Di panci, kita masukkan 500 ml air dan didihkan airnya. Begitu air mulai mendidih, tambahkan 2 sendok teh daun willow. Matiin api dan biarin daun-daunnya terendam dengan tenang. Langkah ini sangat penting karena willow mengandung auksin alami, yaitu hormon yang langsung berperan dalam proses perakaran. Setelah infusnya siap, saring dengan benar. Kita ingin cairan yang bersih tanpa sisa-sisa tumbuhan atau partikel apapun. Selain itu, dengan merebus airnya, kita udah menghilangkan kemungkinan jamur atau bahan organik lain yang bisa merusak media. Setelah kita punya infus willow yang udah disaring, kita masukkan kembali ke dalam panci. Dan sekarang perhatian baik-baik, karena disinilah banyak orang sering salah. Untuk 500 ml infus, kita akan menambahkan 1 sendok teh kecil agar-agar aja. 1 aja, tidak lebih. Bukan 1 sendok makan, bukan 2 sendok, dan tidak perlu lebih banyak dari itu. Dengan perbandingan ini, kita mendapatkan konsistensi yang sempurna untuk perkembangan akar. Agar-agar itu sangat kuat, sangat irit, dan sangat mudah didapatkan. Kamu bisa menemukannya di toko herbal mana aja atau cukup dengan mencarinya di internet. Selain itu, harganya terjangkau dan bisa kamu gunakan untuk banyak sekali propagasi dalam jangka waktu lama. Setelah kita tambahkan agar-agar, aduk rata, lalu panaskan panci di atas api. Begitu mulai mendidih, hitung 2 menit persis sambil terus diaduk tanpa berhenti. Kamu akan melihat bagaimana cairannya berubah. Cairannya mulai menjadi lebih kental, lebih merata, dan setelah 2 menit itu kita angkat dari api. Sekarang kita tuangkan isinya ke dalam toples kaca. Bagi cairannya secara merata, 250 ml di satu toples, 250 ml di toples lainnya. Sangat penting, toplesnya harus benar-benar bersih dan higienis. Setelah selesai, kita cukup membiarkan isinya mendingin. Saat mendingin, agar-agar akan mengeras dan membentuk semacam jelapin yang stabil. Inilah media tempat stek akan tumbuh selama berminggu-minggu tanpa kita harus terus-menerus memperhatikannya. Sambil menunggu media mendingin, kita siapin stek-steknya. Kita potong 1 stek pohon lemon dan 1 stek alpukat. Ukurannya harus memungkinkan stek masuk sepenuhnya ke dalam toples, karena nanti toplesnya akan kita tutup. Setelah stek dipotong, di sini kita klarifikasi sesuatu yang penting. Dalam metode ini kita nggak akan menggunakan lidah buaya, yang akan kita pakai adalah bubuk kayu manis. Kita oleskan kayu manis hanya pada bagian yang terluka, di pangkal stek, di setiap luka potongan yang ada. Itu perlu menutupi seluruh stek, cukup di bagian yang ada jaringan terbukanya aja. Kayu manis adalah anti jamur alami yang sangat kuat dan akan melindungi kita selama beberapa minggu pertama. Kita buang kelebihan kayu manisnya dan selesai. Ketika agar-agar udah dingin dan benar-benar padat, kita masukkan stek ke dalamnya. Kita letakkan stek dengan hati-hati sampai posisinya kokoh dan bisa berdiri sendiri. Media itu sendiri yang akan menahan stek tersebut.
Di sini, stek mendapatkan semua yang dibutuhkannya. Hormon alami dari pohon willow, hidrasi yang terus-menerus, kelembaban tinggi, dan media yang stabil. Itulah sebabnya sistem ini berhasil di saat metode lain gagal. Sebelum menutup toples, kita aplikasiin pencegahan yang sangat ringan. Untuk membuatnya, kita butuh 1 liter air, tambahkan sejumput kayu manis, aduk rata, lalu saring dengan kain tipis atau filter kopi. Kita masukkan ke dalam botol semprot dan semprotkan tipis sekali. Cukup 1 kali. Sekarang kita letakkan toples-toples tersebut di tempat yang teduh. Jangan pernah terkena sinar matahari langsung, selalu gunakan cahaya tidak langsung. Kalau kamu punya lingkungan yang hangat, itu lebih baik. Panas mempercepat prosesnya, sedangkan dingin memperlambatnya. Perawatan sistem ini sangatlah mudah. Pencegahan jamur alami yang kita buat tadi dari kayu manis akan kita aplikasikan kira-kira setiap 4 atau 5 hari sekali. Lalu, untuk apa ini? Ini semata-mata untuk mencegah agar stek tidak punya kemungkinan sama sekali untuk tumbuh jamur, karena stek berada di lingkungan dengan kelembapan relatif yang sangat tinggi. Kita sama sekali tidak ingin ada pertumbuhan jamur di dalam toples. Sebenarnya bisa juga menggunakan fungisida kimia yang lebih kuat, tapi idealnya fungisida alami berbahan dasar kayu manis aja udah lebih dari cukup. Selain itu, kebersihan juga sangat penting. Setiap kali kita bekerja dengan stek atau membuka toples, kita harus memastikan tangan kita sangat bersih dan kalau bisa melakukannya di lingkungan yang bersih dan tidak berangin. Kita sedang bekerja dengan bahan organik yang terpapar kelembaban tinggi dan setiap spora yang masuk ke dalam toples punya peluang besar untuk tumbuh. Itulah sebabnya setiap 3 atau 4 hari sekali kita membuka toples selama beberapa detik, mengangin-anginkan sedikit, menyemprotkan cairan pencegah, lalu menutupnya kembali. Dengan cara itu aja udah lebih dari cukup untuk menjaga sistem tetap bersih, stabil, dan tanpa masalah selama seluruh proses. Jenis perbanyakan seperti ini akan lebih baik jika dilakukan saat bulan sedang mengecil. Ini bukan sesuatu yang ajaib, tapi telah diamati bahwa pada fase ini getah tanaman lebih terkonsentrasi di bagian bawah batang sehingga memudahkan perakaran. Ini emang tidak wajib, tapi kalau kamu bisa memilih waktu, sebaiknya lakukan saat bulan mengecil. Akhirnya tiba juga momen yang kita semua tunggu-tunggu. Udah sekitar 6 minggu berlalu dan lihatlah bagaimana penampilannya. Lihat betapa menakjubkannya. Akar udah berkembang sempurna, akar sehat, akar berwarna putih dan aktif. Semua ini didapatin dengan media yang benar-benar alami, tanpa bahan kimia keras dan tanpa membuat hidup jadi rumit. Dengan cara yang sederhana, kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dengan menggunakan sistem yang stabil, yang memberikan semua kebutuhan stek untuk tumbuh. Dan sekarang, setelah stek kita udah seperti ini, dengan akar sebanyak ini, saatnya kita lanjut ke langkah berikutnya. Dan sekarang masuk ke bagian yang sangat penting, bagian yang sering diabaikan banyak orang. Padahal ini kunci agar semua usaha sebelumnya tidak sia-sia. Setelah stek udah berkembang dan kita lihat akarnya udah terbentuk dengan baik, kita nggak bisa asal mencabutnya. Di sini, stek tinggal boleh ditarik begitu aja. Karena medianya berbentuk gel dan agar-agarnya udah mengeras, kita harus sangat hati-hati saat menanganinya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan pisau tipis untuk mengelilingi seluruh bagian dalam toples. Kita pisahkan perlahan-lahan jelapin dari dinding kaca, pelan-pelan tanpa terburu-buru. Ini akan memungkinkan kita melepaskan blok agar-agar tanpa merusak akar secara langsung. Setelah stek udah keluar dari toples, kita bisa langsung memindahkannya ke pot. Kita gunakan media tanam universal biasa. Tidak perlu menggunakan media tanam khusus. Kita letakkan stek dan isi potnya dengan hati-hati. Lakukan penyiraman ringan hanya untuk memadatkan media tanam. Jangan sampai tergenang air. Dan sekarang ada bagian lain yang sangat penting, penempatan. Stek ini belum terbiasa dengan kelembaban udara luar karena selama ini tumbuh di dalam mikroklima tertutup di dalam toples. Itulah sebabnya kita tidak boleh meletakkannya di bawah sinar matahari langsung. Kita letakkan di area yang teduh sebagian dengan cahaya tidak langsung dan biarkan beradaptasi secara perlahan. Selain itu, perlu diingat bahwa akarnya tumbuh di media air, bukan di tanah. Jadi kita perlu bersabar.
Proses adaptasi ini biasanya berlangsung sekitar 7-10 hari. Selama waktu itu, kita cukup mengamati aja. Ketika kita melihat stek tetap kokoh dan mulai tumbuh dengan normal, kita tahu bahwa proses adaptasinya berjalan dengan baik. Dan seperti yang kamu lihat, tidak ada trik aneh di sini. Ini adalah metode yang sangat alami dan sangat sederhana. Ini salah satu rahasia besar yang biasanya tidak ingin mereka ungkapin kepadamu. Dan kalau video ini bermanfaat buatmu, bagikan ke seseorang yang juga mencintai tanaman seperti aku. Kasih like dan bantu aku supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang karena konten seperti ini jarang dibagikan. Dan kalau kamu punya pertanyaan apapun, tulis aja di kolom komentar di bawah. Aku pasti akan membantu tanpa syarat apapun. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.